Selama 50 hari berikutnya, mereka mencari makanan di siang hari dan saling berpelukan untuk menghangatkan diri di malam hari. Mereka menunggu Aurora, tetapi tidak menunggu pemiliknya. Semua anjing terpesona oleh pemandangan ini. Melihat Aurora perlahan memudar, Max yang nakal dan beberapa anjing mengejarnya. Maya di belakang mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Namun, anjing-anjing itu saat ini terpesona oleh warna-warna yang indah ini, sama sekali tidak menyadari bahaya di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, terdengar jeritan menyakitkan. Maya menyadari ada yang tidak beres. Mereka segera berlari dari bawah gunung, hanya untuk melihat Kevin terjatuh dan kakinya patah, terbaring sekarat di tanah. Di tengah salju dan es ini, tanpa bantuan manusia, hendak memakannya, namun menyadari bahwa daging di permukaan sudah habis dimakan. Dia terus mencari-cari, berharap masih ada sisa. Namun di detik berikutnya dia... Seekor singa laut tiba-tiba keluar dari perut paus, menggerakkan cakar dan gigi untuk mengusir Max pergi. Pemandangan ini langsung membuatnya ketakutan, berlari ratusan meter sebelum berani berhenti. Namun, melihat satu-satunya makanan yang ditemukan dalam beberapa hari ini, Max merasa enggan menyerah. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong dari puncak gunung. Menengadah ke atas, ternyata saudaranya telah kembali. Dengan dukungan dari saudara-saudaranya, Max tidak lagi takut. Dia melihat ke atas, dan setelah mendapat isyarat dari Maya, dia langsung berlari ke arah singa laut. Kemudian, di bawah tatapan teman-temannya, Max mengabaikan bahaya dan merobek sepotong daging di depan singa laut. Yang jelas merupakan provokasi terhadap singa laut. Melihat Max akan pergi, singa laut menyelam ke dalam air dan dengan cepat mengejar Max. Ini tepat sesuai dengan rencana mereka untuk mengalihkan perhatian. Maya dan anjing-anjing itu pun mulai menikmati daging ikan paus dengan lahap. Setelah mengejar sebentar, singa laut tiba-tiba menyadari rumahnya dicuri, lalu berbalik arah dan dengan cepat kembali ke jalur semula. Sayangnya, kecepatannya terlalu cepat, dan ketika Max menyadari, sudah terlambat. Singa laut menggigit keras kaki belakang Maya. Anjing-anjing melihat ini dan melompat ke tempat yang lebih tinggi karena ketakutan. Hanya Max yang tidak takut bahaya, langsung berlari mendekat. Dia melompat ke punggung singa laut dan membalas dengan gigitan keras. Saat itu, anjing-anjing juga bereaksi, menyerang singa laut dengan serangan bertubi-tubi. Di bawah serangan mereka, singa laut itu seketika kehilangan semangat, akhirnya hanya bisa melompat ke dalam air dan melarikan diri. Anjing-anjing itu mengibaskan ekor merayakan kemenangan ini, tetapi pemimpin mereka, Maya, bahkan tidak bisa berdiri. Punggung kanannya sekarang, kaki belakangnya lumpuh. Seharusnya ini adalah pesta yang layak dirayakan, namun suasana sedih menyelimuti setiap anjing. Agar tidak membuat rekan-rekannya sedih, Maya menahan rasa sakit dan berdiri. Di bawah tatapan dua baris anjing, ia terpincang-pincang menuju bangkai paus. Melihat hal itu, anjing-anjing pun maju dan mulai melahap daging ikan yang sudah lama mereka idamkan. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 bulan mereka makan sampai kenyang. Namun, saat mereka hampir kembali ke markas, Maya benar-benar tidak bisa bertahan lagi, terbaring kesakitan di tanah, dan teman-temannya tetap bersamanya di tempat itu, tidak peduli hujan atau angin. Sejak saat itu, Max memikul tanggung jawab besar, tetapi makanan yang ditemukannya tetap diletakkan di depan Maya, lalu mundur ke samping, menunggu pembagian ulang. Namun, Maya dengan tertati-tati mengembalikan makanan itu, lalu kembali ke posisinya sendiri, dengan wajah Max penuh tanda tanya. Sebagai pemimpin, kebanggaannya membuatnya tidak ingin menjadi beban bagi kelompok, ingin memberikan harapan untuk bertahan hidup kepada para pemuda ini. Pada saat itu, rekan-rekannya juga mengikuti, menaruh makanan di depan Max, berdiri berbaris, menunggu dia membagikannya kembali. Selama beberapa bulan ini, kemajuan Max terlihat oleh semua orang, jadi mereka semua dengan senang hati mengikuti pengaturannya. Max memintakan makanan ke Maya. Kalau mau hidup, kita hidup bersama.